Ustadz, bila kita mempunyai masa lalu yang suram, apakah harus diungkapkan atau tidak pada calon suami istri? Dosa apabila tidak diungkapkan, tidak dikasih tahu. Ada keterus-terangan yang membuat hati orang luka. Tapi ada suatu yang antum sembunyikan bisa berefek hukum. Inishtarata saiban, inishtarata bikran. Kata Imam Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, dikutip oleh Imam Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Yang punya teks Ibn Taymiyah, nama kitabnya Majmu' Fatawa. Dikutip oleh Sayyid Sabiq, dibuatnya dalam kitab Fikih Sunnah. Inishtarata bikran fapanat saiban falahul fashu. Kalau seorang suami mensyaratkan istrinya mesti perawan, ternyata tidak perawan, maka dia punya hak fasakh, membatalkan pernikahan. Jadi kalau sekedar antum dulu pernah nonton karaoke, tak perlu antum ceritakan. Ditanyanya, kau solihah? Insya Allah bang. Masa lalumu, siapa yang tak pernah punya masa lalu? Emangnya kau suci? Tapi kalau sudah masalah implikasi hukum, antum mesti terus terang. Karena kalau antum bohong, maka dia punya hak fasakh. Nah, ini hati-hati. Setelah itu cerita, tapi bahaya juga. Ini kalau cerita dia tak jadi, tak mau. Bukakannya ke yang lain, alamat. Pokoknya gawat lah itu dah. Bila wanita menolak menikah karena alasan menuntut ilmu yang disuruh orang tuanya, bagaimana menurut Pak Ustadz? Kenapa dia tak mau menikah? Ayahnya maksa dia harus selesai S3 baru nikah. S2 23, S3 tambah lagi, S2 25, S3 3 tahun 28. Kau setelah doktor baru boleh menikah. Begitu kata bapaknya. Hadapi bapaknya. Keras bapaknya nih Pak Ustadz. Bapaknya orang apa? Orang Kabupaten Kampar. Ajak Ustadz Mustafa Umar. Bapaknya orang apa? Orang Jawa. Ajak Ustadz Jamhur. Jumpa sama Ustadz Jamhur. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pripun kabari apik? Oh, katanya bapak tak mau ngasih anak bapak nikah sama dia. Saya bukan tak mau, itu saya ngasih alasan aja biar tak jadi sama dia. Ini orangnya baik Pak, baik orangnya, sopan. Oh, jadi ada pintu celah masuk ke dia. Bapaknya itu kan manusia, bukan robot. Ada hatinya. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Sebelumnya mau ucapkan selamat milad ke-40. Bolehkah itu mengucapkan selamat ulang tahun? Saya tak merasa 40. Saya lahir tahun 1397 Hijrah. Jadi umur saya sekarang sudah 42 tahun. Saya pakai Hijriah. Maksud pertanyaannya, bolehkah mengucapkan selamat ulang tahun? Pernah tak Nabi mengulang hari ulang tahunnya? Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Ada dia menyebut hari kelahirannya, tapi diisinya dengan ibadah. Kalau mengingat hari lahir dengan sedekah anak yatim, pergi ke jumpa Pak Yazid, sedekah. Pak Yazid, berapa anak yatim di sini? Ada 200. Tolong keluarkan. Semuanya, 5 orang aja Pak. Iko ada nasi bungkui kok. Makan bersama. Dek, makan ya. Adik kenapa tinggal di sini? Ayah saya meninggal. Adik syukur atas nikmat. Tak salah. Tapi kalau dikumpul kawan-kawan, hari ulang tahun, dipecahkan telur ayam, telur itik, telur bebek, dikasih pula ini, diikatkan di tiang listrik, disiram kopi, rupanya ada kabel telanjang, kontak mati. Buat dosa aja. Saya punya teman, suka sekali berjudi. Sudah berkali-kali saya nasihati, tak juga mau berhenti. Saya suruh teman lain juga tak mau. Bagaimana cara menyadarkannya Pak Ustaz? Panggil polisi. Angkat. Banyak jamaah kita polisi. Nanti saya kasih nomor. Jamaah kita banyak polisi. Saya kasih nomor. Di mana dia selalu main? Dia tangkap. Yang narkoba, tangkap. Ada cerita. Kertas terakhir.
boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustadz Mustafa Umar, ada pengajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Antum pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu, selesai sholat baru pergi ke sana. Azan subuh sudah siap di masjid musola. Kita sholat sunat fajar di rumah. Siap sholat sunat baru kita ke masjid. Apakah sah sholat? Apakah sholat sunat kita itu sholat sunat di rumah? Rumahnya dekat. Tapi kalau rumahnya jauh, sholatnya di masjid. Nabi sholatnya kan di rumah. Nabi itu jarak dia 22 meter. Dari mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Kita berapa kali belok? Terakhir, apa boleh sholat tarawih di masjid jauh dari rumah kita, sedangkan masjid musola ada dekat? Sama jawaban macam tadi. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la daynan illa qadaitah. Segala hutang kami bantu kami melunasinya ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Saudara kami yang sedang ujian pekerjaan, ujian masuk perguruan tinggi, luluskan ya Allah. Wala aziban illa zawwajta, yang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang kau uji dengan penyakit sembuhkan, sehat dari penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu pada mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1438. Mohon maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.